Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Hera yang sudah memberikan kesempatan untuk kami kelompok 7 mempresentasikan laporan kami. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari kelompok saya. Yang pertama ada Hanifah Safadina, selanjutnya ada saya sendiri, Saiful Bahri, dan ada Rena Putri Diana, setelah itu ada Restika Ayu Purnamasari. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materinya. Materi pertama akan dibacakan oleh Restika. Latar belakang. Pisang adalah salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia untuk alasan yang baik. Buah kuning berbentuk melengkung yang dibungkus dengan segudang gizi besar. Pisang tumbuh setidaknya sekitar 107 negara dan menempati peringkat keempat di antara dunia tanaman pisang dengan nilai yang dinilai secara moneter. Indonesia dikenal sebagai produsen pisang di Indonesia. Walaupun agak kecil, Indonesia dikenal sebagai produsen pisang nomor 7 di dunia. Rumusan masalah. Apakah bisnis ini layak dikembangkan berdasarkan dari aspek-aspek hukum, pasar dan pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia, teknik dan teknologi, keuangan, ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Safadina, NIM 64190901 dari kelas 646A03. Saya akan menjelaskan tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dari penyusunan laporan ini adalah yang kedua, untuk mengetahui apakah usaha ini layak dikembangkan berdasarkan dari aspek-aspek hukum, pasar, dan pemasaran, manajemen, dan sumber daya manusia, teknik dan teknologi, keuangan, ekonomi, dan sosial, serta lingkungan hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Putri Diana dengan NIM 64190967 dari kelas 646A03. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian landasan teori. Yang pertama, pada studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis atau biasa disebut dengan SKB adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan. Nah, usaha tersebut pada akhirnya akan memberikan kesimpulan mengenai layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Nah, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sebuah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, menghindari kerugian. Analisa yang dilakukan melalui studi kelayakan bisnis bertujuan untuk memperkirakan bagaimana kemungkinan untung rugi sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, memudahkan pelaksanaan kerja. Adanya analisa akan membantu pelaku usaha untuk merealisasikan program-program perusahaan. Yang ketiga, memudahkan perencanaan perusahaan. Analisa yang baik akan membantu pelaku usaha dalam merencanakan segala hal menyangkut dengan kegiatan perusahaan. Yang keempat, memudahkan dalam hal pengawasan. Kegiatan sebuah bisnis besar memerlukan proses pengawasan dari pihak yang berwenang seperti pemerintah. Nah, selanjutnya di sini yang kelima, memudahkan proses pengendalian. Nah, pengawasan dan pengendalian dalam operasi sebuah perusahaan besar perlu dilakukan secara berkesinambungan. Nah, proses yang salah dari keduanya akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan lingkungan maupun masalah lainnya. Dengan adanya studi kelayakan bisnis akan lebih memudahkan bagi pihak yang berwenang ataupun perusahaan terkait untuk melakukan pengawasan serta pengendalian. Selanjutnya di sini ada bisnis. Bisnis, menurut Sulianto, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu busy yang artinya kesibuk. Sedangkan bisnis artinya kesibukan. Bisnis dalam arti luas sering didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan ataupun kelompok secara teratur dengan cara menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak bertujuan mencari keuntungan. Selanjutnya di sini ada beberapa kegiatan umum bisnis. Yang pertama sekali bisnis ekstraktif, yang artinya bisnis yang bergerak dalam bidang
pengendalian barang tambang, contohnya perusahaan tambang minyak, perusahaan tambang emas, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada bisnis agraris, bisnis yang bergerak dalam bidang pertanian, contohnya di bidang perkebunan, kehutanan. Selanjutnya di sini ada studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang jasa dan kebutuhan bagi sistem perekonomian dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Nah, kegiatan identifikasi di sini memiliki arti bahwa sebelum menerapkan usaha perlu diketahui dan dijabarkan terlebih dahulu ciri-ciri, model kebutuhan dan kegiatan usahawan yang nantinya akan membentuk pola usaha. Setelah itu direncanakan dan diperdalam lagi. Keputusan penentuan layak atau tidak artinya bahwa analisa yang dilakukan bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang sudah direncanakan siap untuk dijalankan atau tidak. Apabila siap dijalankan, berarti usaha untuk memberikan benefit atau manfaat yang lebih besar. Setelah itu, usahawan tersebut mengeluarkan modal dan aset untuk menjalankan usaha tersebut. Manfaat yang dimaksud ialah bisa berupa manfaat finansial maupun non-finansial sesuai dengan tujuan dibentuknya bisnis tersebut. Apabila dikaji lebih mendalam, arti layak di sini juga dapat dimaknai bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati bagi usahawan, namun juga bagi investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat luas lainnya. Baik, selanjutnya pada bagian profil usaha. Banasnek adalah inovasi untuk menikmati pisang sebagaimana makanan ringan dengan sensasi yang lain. Nah, seperti yang sudah disebutkan bahwa pisang adalah buah yang cocok diolah menjadi makanan apa saja. Begitu juga dengan keripik pisang coklat yang sekarang telah banyak beredar di pasaran. Selanjutnya, Banasnek ini juga merupakan salah satu UMKM yang bergerak dalam bidang produksi makanan yang beralamat di Tangerang. Selanjutnya, Banasnek ini baru saja didirikan, yaitu sekitar tanggal 26 Mei 2022. Nama produknya yaitu Banasnek. Nah, alamatnya Jalan Gatot Subroto, Cimone, Karawaci, Tangerang. Nomor telepon 08581953353368. Media sosialnya yaitu Banasnek Official. Nah, segala kegiatan produksi Banasnek ini masih manual, sehingga memerlukan waktu produksi serta membutuhkan karyawan yang lumayan. Selanjutnya ada aspek-aspek yang akan dijelaskan oleh saya. Dan aspek yang pertama ada aspek legalitas. Di dalamnya ada analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Yang kedua ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Yang ketiga ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Lalu ada kesimpulan dari aspek hukum itu sendiri. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Di dalamnya ada analisis pasar. Dan yang kedua ada analisis persaingan. Yang ketiga ada analisis market share. Yang keempat ada analisis strategi pemasaran. Selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di dalamnya ada analisis penjualan usaha snack, analisis kebutuhan kerja, analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, analisis rencana struktur organisasi, dan ada kesimpulan dari aspek manajemen dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Di dalamnya ada analisis lokasi bisnis, analisis luas produksi, analisis layout pabrik, analisis kesiapan teknologi, dan kesimpulan dari aspek teknik dan teknologi. Aspek ekonomi dan sosial. Di dalamnya ada dampak positif ekonomi dan ada dampak positif sosial. Lalu kesimpulan dari aspek ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Di dalamnya membahas tentang analisis lingkungan operasional, analisis lingkungan industri, analisis lingkungan jauh, dan kesimpulan dari aspek lingkungan hidup. Selanjutnya pada bagian aspek finansial. Nah, aspek finansial merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan secara keseluruhan. Nah, 1. Sumber dana yang diperoleh modal sendiri senilai 20 juta. Nah, di sini sebagai berikut. Nah, ini modalnya 20 juta. Selanjutnya di sini terlihat aktiva tetapnya telanan plastik, pisau, tabung gas, dan lain sebagainya itu berjumlah 880.000. Nah, selanjutnya di sini ada modal kerja, biaya bahan baku yaitu 4.188.800. Selanjutnya di sini ada
Biaya operasional yang tercantum di dalamnya gaji karyawan, biaya listrik dan air, sewa tempat yaitu sejumlah 6.500.000. Totalnya yaitu 13.380.000. Dana yang tersedia itu 20 juta. Selanjutnya ada di sini arus kas masuk. Nah, laba setelah pajak. Adapun di sini rumus dari penyusutan sama dengan investasi sama dengan 880.000 sama dibagi 2 sama dengan 4.440.000. Nah, selanjutnya di sini penyusutan per tahunnya yaitu sebesar 440.000 sehingga estimasi laba ruginya yaitu pendapatannya yaitu 80 juta, biaya yang keluar yaitu total 13.380.000, penyusutan 440.000. Jadi jumlahnya 13.820.000. Laba sebelum pajaknya yaitu 66.180.000. Pajak 0,5%, 66.180.000 yaitu 330.900. Laba setelah pajaknya yaitu 660.510.900. Aliran kas masuk bersihnya yaitu laba setelah pajak ditambah penyusutan sama dengan 66.510.900 ditambah 440.000 sama dengan 66.950.900. Estimasi cash flow komponen tahun atau periode. Kas masuk pada tahun 2022 sampai 2025 itu tidak ada. Investasinya yaitu pada tahun 2022 sebesar 13.380. 2023 sampai 2025 itu tidak ada. Pendapatan pada tahun 2002 yaitu sekitar 80 juta, 2023 8 juta, 2024 80 juta, dan 2025 80 juta. Total kalau masuk yaitu 93.380 pada tahun 2002. 2023 itu sekitar 80 juta, 2024 80 juta, 2025 80 juta. Kas keluar pembelian aktiva tetap pada tahun 2022 yaitu sebesar 13.380. 2023 itu tidak ada. 2024 tidak ada juga. 2025 tidak ada. Gaji dan upah pada tahun 2022 yaitu sebesar 3 juta. 2023 3 juta, dan seterusnya sampai 2025. Listrik dan air yaitu sebesar 1.500.000 pada tahun 2022. 2023 itu sebesar 1.500.000, begitupun seterusnya sampai 2025. Tahun 2022 yaitu sebesar 440, 2023 sebesar 440, hingga 2025 yaitu sebesar 440. Total kas keluar pada tahun 2022 yaitu sebesar 18.320, 2023 yaitu sebesar 4.940, 2024 yaitu 4.940, dan 2025 yaitu 4.940. Surplusnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 75.060, pada tahun 2023 yaitu 75.060, 2024 75.060, dan 2025 75.060. Saldo awal kasnya pada tahun 2022 itu tidak ada. Pada tahun 2023 yaitu sebesar 75.060, tahun 2024 sebesar 150.120, dan 2025 yaitu sebesar 225.186. Saldo akhir kasnya pada tahun 2022 yaitu sebesar 75.060, pada tahun 2023 yaitu sebesar 150.120, pada tahun 2024 itu sebesar 225.180, dan 2025 yaitu sebesar 300.240. Periodnya itu sebesar 20 juta dikali 12 bulan sama dengan 2,1 bulan, atau hasilnya sama dengan 66.950.900. Avenger operatornya itu total leadnya sama dengan 66.510.900 ditambah 66.510 ditambah 66.510 ditambah 66.910.900, jadi hasilnya itu 266.043.600.
Rata-rata IT-nya itu sebesar 266.043.600 dibagi 5, yaitu 53.208.720. Rata-rata investasinya yaitu sebesar 20 juta dibagi 5, yaitu 4 juta. Avenger operatornya itu 66.510.900 dibagi 4 juta, jadi hasilnya 16,62%. Jadi usaha Banana Snack ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian usaha selama 2,1 bulan atau kurang dari 4 tahun umur proyek. Net present value. Yang tahun pertama prosesnya itu 66.950.900, PVIP-nya kosong, PVIP of process-nya 66.950.900. Tahun kedua sama, tahun ketiga juga sama, dan tahun keempat juga sama. Lalu totalnya ada 267.800.000, inisial cash flow-nya 880.000, lalu NPV-nya 266.920.000. Usaha Banana Snack dinilai layak karena nilai NPV lebih besar dari 0, yaitu 266.920.000. Profitability Index-nya PI sama dengan 266.920.000 dikali 100% dan dibagi 20 juta sama dengan 13,3. Usaha Banana Snack dinilai layak karena PI lebih besar dari 1, yaitu 13,3. Potensi usaha dari usaha kami yaitu Banana Snack adalah snack kekinian yang dikreasikan oleh kreativitas anak-anak milenial dengan tampilan dan rasa berbeda dari snack yang lainnya. Snack yang lebih mengutamakan rasa, kualitas, dan juga aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan karena cara pembuatannya homemade. Potensi kegiatan snack pisang ini sangat besar, apalagi yang sering digandrungi semua orang, dan keripik pisang juga adalah salah satu snack yang banyak disukai dan bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja. Berikut adalah gambar produk dari usaha kami. Baik, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan dari hasil laporan ini dapat disimpulkan bahwa usaha Banana Snack ini layak untuk berdiri karena berdasarkan 7 aspek-aspek yang telah dibahas, hidangan Banana Snack ini sangat diterima oleh masyarakat luas. Strategis bisnis yang direncanakan yaitu menggunakan konsep diferensiasi dan konsep kostuminasi berbasis pada kekuatan internal. Dengan konsep diferensiasi seperti produk yang dijual dengan kualitas bagus dan dengan harga yang murah. Dari pandangan 7 aspek sudah bahas usaha Banana Snack ini layak beroperasi dan bersaing dengan para pembisnis di bidang industri. Karena jika dilihat dari pasar dan pemasaran, market share strategis pemasaran, usaha Banana Snack mampu memenuhi permintaan customer. Nah, selanjutnya di sini ada aspek manajemen dan sumber daya usaha. Banana Snack dalam hal ini penjadwalan jam operasional, kebutuhan tenaga kerja, mampu tenaga kerja yang memenuhi struktur organisasi. Bisa disimpulkan bahwa usaha bisnis ini dapat beroperasi dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Selanjutnya, di sini ada bagian aspek teknik dan teknologi. Nah, aspek teknik dan teknologi ini berdasarkan lokasi bisnis, luas produksi, layout pabrik, dan kesiapan teknologi. Bisa disimpulkan posisi tempat usaha Banana Snack ini sangatlah strategis. Selanjutnya, di sini dilihat dari aspek finansialnya yaitu sudah dilihat dari payback period usaha Banana Snack ini layak beroperasi karena jangka waktu untuk pengembalian usaha modalnya itu 2,5 bulan saja dan kurang dari 4 tahun umur proyek. Dan untuk nilai NPP-nya yaitu kurang dari 0 sebesar 266.800.000, serta untuk profitability index-nya Banana Snack itu yaitu sekitar 13,3. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya dari presentasi kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.